Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Mega. Gimana Bolehkah kabarnya Bu siang ini? ah, Masih semangat al Bu? alhamdulillah Bu, semangat. Bolehkah saya meminta waktunya Bu Desi? Saya mau Oh, bercerita Bu ini. iya. Mau bercerita apa ini Bu Mega kira-kira? Begini Bu Desi, akhir-akhir ini kok saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Lah, lalu rencananya Bu Mega, apa yang akan kita bahas dalam pertemuan ini Bu? Saya itu ingin mendapat solusi, Bu, atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme siswa-siswa saya dalam pembelajaran, Bu. Jadi menurut Bu Mega, apa tujuan yang ingin Bu Mega harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Tujuan saya dari obrolan hari ini, Bu, saya ingin anak-anak saya atau murid-murid saya itu bisa antusias dan semangat dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Menurut Ibu, hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid Bu Mega itu menjadi kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat lagi ya Bu Desi, hal yang Ya. menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya monoton, Bu. Yang aktif itu saya yang lebih dominan. Saya dominan berbicara, mereka pasif. Yang kedua, saya belum paham tentang karakteristik siswa di dalam kelas yang saya ajar ini, Bu. Lalu Bu Mega, kira-kira apa ya yang dapat membuat murid Ibu itu bisa menjadi antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, mungkin murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Tidak monoton, tidak membosankan. Tapi itu bisa saya lakukan kalau saya sudah memahami atau dapat mengidentifikasi karakteristik murid saya, sehingga kebutuhan belajar mereka itu bisa saya penuhi dengan baik, Bu. Dari skala 1 sampai 10 ini Bu, posisi Bu Mega saat ini dalam menciptakan pembelajaran yang demikian, pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan itu, kira-kira Bu Mega ada di posisi berapa ya Bu? Antara 1 sampai 10 Bu? Sepertinya antara 4 sampai 5 lah, Bu. Mungkin 5 lah. Karena menurut saya itu tidak selalu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Karena saya belum bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, Bu. Jadi harus berlatih lagi. Gitu ya Bu ya. Jika begitu, kira-kira apa saja nih Bu Mega yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asyik dalam pembelajaran, tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran bersama Ibu? Mungkin menurut saya itu pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu. Terus siswa itu aktif dalam pembelajaran. Terus mungkin ada ice breaking-nya, Bu. Lalu bisa juga dengan games dalam pembelajaran agar lebih menarik. Kan pembelajaran yang ingin Ibu rancang itu kan yang berpusat pada murid ya Bu ya. Selama Iya, ini Bu. apa yang Ibu rasakan, yang Ibu alami
sehingga tidak bisa mewujudkan pembelajaran yang demikian, Ibu? Saya tidak bisa mewujudkan pembelajaran yang seperti menyenangkan, menarik itu karena keterbatasan SAPRAS, Bu. Saya ingin menayangkan video tapi tidak ada proyektor. Lalu menurut saya waktu untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan itu saya belum mengalokasikan waktu khusus. Jadi seadanya, Bu, saya melakukan pembelajarannya itu seadanya. Mungkin itu hambatannya, Bu. Jadi keterbatasan sarana dan waktu ya, Bu, ya? Iya. Lalu untuk mengatasi hambatan yang seperti itu tuh, Bu, kira-kira solusi apa yang dapat Ibu lakukan untuk dapat mengatasi hambatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta waktu yang Ibu rasakan? Mungkin kalau hambatannya berupa sarana prasarana, saya bisa menggunakan apa yang ada, Bu. Dalam arti mungkin saya bisa melakukan pembelajaran di luar kelas dengan alam ya, Bu. Atau mungkin saya adanya laptop ingin menayangkan video, mungkin saya bisa tayangkan di laptop. Tapi memang saya belum mencobanya, Bu. Nanti mungkin saya akan coba. Lalu mungkin juga saya akan mengalokasikan waktu khusus untuk bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa dan memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Mungkin itu, Bu. Sebetulnya rencana yang Ibu susun itu luar biasa, Bu, itu. Hambatan itu bisa teratasi dengan solusi-solusi yang Ibu sampaikan tadi. Lalu dengan solusi tadi, kira-kira sekarang itu apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi berkaitan dengan antusiasme siswa dalam pembelajaran, Ibu? Mungkin yang pertama-tama saya akan memetakan kebutuhan siswa dulu, Bu. Misalnya melalui angkat belajar, jadi kita itu bisa tahu kita akan menggunakan sumber belajar seperti apa sesuai dengan kebutuhan siswa, visual atau audiovisual, kinestetik, seperti itu, Bu. Mungkin bisa dengan video atau gambar bercerita atau dengan games, ya, Bu. Kemudian tugasnya juga nanti akan disesuaikan dengan minat mereka. Minat mereka istilahnya saya ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid itu lebih antusias, menyenangkan karena sesuai dengan keinginan mereka, karena menarik bagi mereka, seperti itu, Iya, Bu. luar biasa sekali rencana Bu Mega. Lalu Bu, dari berbagai alternatif rencana tadi Ibu, kira-kira yang menjadi prioritas bagi Ibu yang akan Ibu laksanakan pertama, itu kira-kira rencana yang mana Bu Mega? Mungkin hal yang pertama saya lakukan observasi profil belajar siswa, Bu. Maksudnya kita memetakan kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar mereka, profil belajar siswa, atau minat siswa. Kita petakan dulu, Bu. Jadi, melalui angkat gaya belajar atau observasi. Jadi kita tahu minat si A, si B itu seperti apa, terus kesiapan belajarnya bagaimana, profil belajarnya bagaimana, seperti itu, Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu, Bu. Luar biasa sekali. Jika demikian, apa ya kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan untuk dapat melakukan observasi profil belajar siswa Bu Mega? Mungkin melalui angkat gaya belajar mungkin, Bu. Saya akan mengidentifikasi gaya belajar setiap murid, auditori, visual, atau kinestetik. Hal tersebut akan berkaitan dengan kesiapan belajar yang akan saya lakukan seperti mempersiapkan sumber-sumber belajar mereka sesuai
dengan kebutuhan belajar mereka, Bu. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan, Bu. Jadi Ibu akan menyiapkan sumber-sumber belajar. Jadi kira-kira Bu Mega, sumber-sumber belajar bagaimana ya yang ingin Ibu siapkan agar bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswa Ibu itu? Sumber-sumber belajar yang saya akan siapkan itu yang lebih variatif, Bu. Kalau kemarin-kemarin kan kita hanya menyiapkan bacaan, anak disuruh membaca. Mungkin ini akan saya siapkan video pembelajaran, mungkin akan saya carikan gambar yang menarik, terus ada teks bacaannya, apa cerita bergambar, seperti itu, Bu. Yang relevan lah dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sehingga saya harap siswa-siswa itu lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Atau bisa juga nanti dengan permainan bisa juga, Bu. Baik Bu Mega, itu rencana yang sangat hebat Bu Mega. Lalu untuk tolak ukur Bu, dengan rencana yang ingin Ibu laksanakan, itu tadi kan akan diharapkan membuat anak-anak menjadi antusias ya. Setelah itu kan ada tolak ukur yang ingin Ibu capai dari rencana itu. Kira-kira apa tolak ukur yang ingin Ibu capai oleh Bu Mega? Mungkin kalau tolak ukurnya kalau anak-anak atau murid saya itu terlihat antusias, Ibu. Terus kan karena aktif sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kalau kemarin-kemarin kayaknya diam-diam saja, giliran ditanya tidak tahu. Mungkin kita bisa melihat dengan hasil pembelajaran itu kalau anak-anak sudah paham, mengerti, dan antusias itu menjadi tolak ukur dari rencana saya, Bu. Baik Bu Mega. Lalu Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid dengan mungkin menggunakan banyak sumber belajar atau media pembelajarannya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu menjalankan belajar itu dengan senang, Bu, dengan semangat. Karena kalau menyenangkan pasti anak-anak itu akan semangat mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan minat mereka, seperti itu, Bu. Baik Bu, jadi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan ini Bu Mega, kira-kira siapa saja yang ingin Ibu libatkan dalam mewujudkan komitmen tersebut Bu? Yang pasti saya akan melibatkan siswa saya ya, Bu ya, agar mereka aktif. Mungkin juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk saling ini, Bu, saling apa ya namanya, sharing bagaimana sih membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, mungkin seperti itu, Bu. Jadi kita bisa sharing dengan rekan-rekan sejawat nanti di sekolah untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, Bu. Baik Ibu, dengan adanya komitmen serta kerjasama bersama rekan sejawat dan juga siswa tentunya Ibu. Lalu tindak lanjut Bu, tindak lanjut dari percakapan kita kali ini itu apa Bu? Karena tadi saya akan rencananya membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tindak lanjutnya rencana pembelajaran yang menyenangkan itu akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya, Bu. Nanti pembelajaran di kelas saya usahakan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan, nyaman, dan aman. Ya, saya sangat sependapat dengan Bu Mega.
memang kita harus mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa menjadi lebih antusias ya Bu Mega ya. Iya Bu. Ya, Bu, saya sangat mendukung dengan rencana Bu Mega yang luar biasa itu. Saya sependapat bahwasanya memang kita itu harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak itu menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Mudah-mudahan rencana yang Ibu susun tadi yang telah kita bahas tadi berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu, anak-anak menjadi lebih antusias. Seperti itu Bu. terima kasih ya Bu Desi atas waktunya, saya jadi plong karena sudah sharing dengan panjenengan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu Desi. Matur Ya, nuwun sangat semoga Bu, terima ya. kasih banyak. Sama-sama Bu Mega, semoga dapat terlaksana dengan lancar dan mendapatkan Amin. hasil yang ya, terima Amin kasih. Bu Desi. Terima Ya, ya. kasih. Sama-sama Bu Mega.